gimana caranya nentuin benar dan salah? Sering banget kan kita dengar orang bilang, pandangan itu benar, atau keyakinan itu salah. Tapi pernah nggak sih lo mikir, apa sih sebenarnya standarnya? Kenapa pandangan A dibilang benar, dan pandangan B dibilang salah? Ternyata nggak semua orang punya jawaban yang sama. Ada yang mikir kalau suatu ide disetujui banyak orang, bahkan kalau mereka nggak ngerti-ngerti amat, berarti ide itu benar. Ada juga yang nentuin kebenaran cuma dari iman. Kalau sesuai keyakinan, ya benar. Kalau enggak, ya salah. Terus ada juga yang saking ngefansnya sama satu tokoh, apapun yang diomongin tokoh itu dianggap paling benar. Yang lain salah semua. Kayak pas lagi bucin, apapun yang dibilang pacar itu jadi kebenaran mutlak. Padahal teman-teman udah ngasih kode kalau ada yang nggak beres. Duh, cinta emang kadang bikin bingung ya. Tapi benar nggak sih cara-cara di atas itu? Ternyata nggak begitu juga. Buat nentuin suatu pandangan itu benar atau salah, kita semua, termasuk para ilmuwan dan filsuf, pakai metode yang lebih terstruktur. Ini bukan cuma teori di buku-buku tebel, tapi emang beneran dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya sering kita temuin di kajian filsafat ilmu. Terus, tolak ukur yang beneran bisa kita pakai itu apa? Yuk, kita bahas bareng. Teori jelas. Tolak ukur pertama adalah kejelasan. Sebuah proposisi atau gampangnya sebuah klaim atau pernyataan yang bisa kita cek apakah benar atau salah. Misalnya, langit itu biru atau Jakarta macet. Dianggap benar kalau dia jelas dengan sendirinya atau self-evident. Maksudnya, sesuatu yang kebenarannya sudah kelihatan tanpa perlu bukti tambahan. Kalau nggak jelas, ya berarti salah. Tapi, coba pikirin lagi. Apa iya yang jelas itu selalu benar dan yang benar itu selalu jelas? Contoh, gini deh, coba lo perhatiin, dia itu jelas-jelas suka sama gue. Berasa jelas banget kan? Tiap hari dia chat, ngajak jalan, dan perhatian banget. Tapi kenyataannya, bisa jadi dia cuma nganggep lo temen doang. Jadi, yang kelihatan jelas belum tentu benar. Atau sebaliknya, gue itu lagi jatuh cinta. Perasaan itu benar, karena memang lo yang ngerasain. Tapi, bisa nggak lo jelasin perasaan itu ke orang lain, sampai mereka ngerasain hal yang sama persis? Susah kan? Artinya, yang benar itu nggak selamanya jelas. Kesimpulannya, teori ini susah buat dijadiin pegangan utama. Tolak ukur kejelasan itu sendiri aja nggak jelas. Kita butuh cara lain yang lebih nampol. Teori manfaat. Teori ini datang dari filosofi pragmatisme. Gampangnya, ini adalah aliran filsafat yang nilai kebenaran dari manfaat atau kegunaannya. Mereka bilang, suatu proposisi itu benar bukan cuma karena sesuai fakta, tapi juga karena bermanfaat dan bisa nyelesain masalah. Intinya, kalau ide itu berguna, berarti benar. Kalau enggak, ya nggak bisa dibilang benar. Contoh, ada teori diet baru yang lagi viral. Kalau teori ini lo ikutin, dan ternyata badan lo jadi lebih sehat, mood lo naik, dan jadi lebih pede, berarti teori ini bisa dibilang benar. Tapi kalau cuma bikin lo kelaparan dan lemes, ya berarti salah. Pragmatisme juga ngelihat agama sebagai sesuatu yang benar karena bisa ngasih manfaat dan ketenangan buat banyak orang. Tapi teori ini juga punya kelemahan. Coba bayangin, ada orang bilang di Mars itu ada alien. Apa manfaatnya buat lo sebagai anak bumi? Nggak ada kan? Tapi kan pernyataan itu bisa aja benar atau salah. Jadi teori ini terlalu sempit. Manfaat juga relatif. Apa yang berguna buat lo belum tentu berguna buat orang lain. Jadi nggak ada standar yang objektif. Teori korespondensi. Ini nih salah satu teori paling sering dipakai. Teori korespondensi bilang, kalau benar atau salahnya suatu pandangan itu tergantung sama kecocokannya sama kenyataan. Kalau pernyataan itu sesuai fakta, bener deh. Kalau enggak, ya salah. Contoh, misalnya ada temen lo bilang, gue putus sama pacar gue. Buat nentuin pernyataan ini benar atau salah, lo tinggal cek fakta di lapangan. Bener nggak mereka udah nggak jalan bareng lagi? Bener nggak mereka udah nggak pasang foto bareng lagi di medsos? Kalau sesuai, berarti pernyataan itu benar. Kalau ternyata mereka masih mesra-mesraan, ya berarti dia bohong, alias salah. Gampang kan? Intinya, dari teori ini adalah lo harus ngelihat kenyataan di dunia nyata. Kalau pernyataan itu cocok, ya benar. Kalau enggak, salah. Teori konsistensi. Teori ini bilang, kalau benar atau salahnya suatu pandangan itu dilihat dari konsistensinya atau koherensi
sama pernyataan-pernyataan lain yang udah disepakati kebenarannya. Gampangnya, semua harus nyambur dan gak bertentangan satu sama lain. Teori ini paling cocok buat hal-hal logis dan matematis. Contoh, kita coba pakai matematika ya. Kalau kita punya dua pernyataan dasar atau premis, fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan dasar yang udah kita anggap benar, yang kemudian kita pakai buat nyusun kesimpulan. Contoh premis 1, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Premis 2, lalu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sekarang, kita tarik kesimpulan. 3 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 10. Kesimpulan ini benar, karena konsisten dengan premis-premis di atas. Nggak mungkin kan kesimpulan itu salah kalau premisnya sudah benar dan nyambung satu sama lain. Contoh lain, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nilai ini pasti akan sama sampai kapanpun dan nggak akan berubah kan? Nah, inilah yang dimaksud konsistensi, di mana kebenaran suatu hal itu tetap dan nggak goyah. Teori ini juga bisa dipakai buat hal yang lebih serius, kayak membuktikan keberadaan entitas metafisik. Misalnya, lo bilang, Tuhan itu ada. Terus ada yang bilang, Tuhan itu nggak ada. Eksistensi Tuhan dapat dibuktikan melalui argumen logis dengan premis yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, jika kita berasumsi bahwa alam semesta ini mungkin ada, mungkin tiada, maka segala sesuatu yang mungkin ada butuh sebab untuk keberadaannya. Berdasarkan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat yang disepakati oleh akal, jika ada akibat maka pasti ada sebab. Premis ini dapat dianggap benar karena sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, konklusi bahwa alam ini ada yang mengadakan, yang kita sebut Tuhan, dapat disimpulkan sebagai benar karena konsisten dengan premis-premis yang sudah disepakati kebenarannya. Kesimpulan gampangnya, dari semua teori yang ada, korespondensi dan konsistensi adalah yang paling sering kita pakai dan paling masuk akal. Jadi, kalau lo mau nentuin sebuah pernyataan itu benar atau salah, coba cek dua hal ini. Sesuai nggak sama kenyataan? Teori korespondensi. Konsisten nggak sama fakta-fakta lain yang udah kita anggap benar? Teori konsistensi. Catatan tambahan soal agama, kadang ada yang bingung cara nentuin benar salahnya suatu hal di ranah agama. Gini, kalau dilihat dari sudut pandang teori konsistensi, agama itu bisa berfungsi sebagai sebuah aturan main atau sistem keyakinan. Dalam sistem ini, prinsip-prinsip dasar agama yang ada di kitab suci atau ajaran itu adalah premis atau fakta-fakta yang sudah disepakati kebenarannya oleh para penganutnya. Jadi, kalau ada suatu pandangan baru yang konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar itu, maka pandangan itu bisa dibilang benar. Sebaliknya, kalau suatu pandangan bertentangan, ya dianggap salah. Intinya, aturan ini berlaku khusus di dalam dunia agama itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lengkap, kita akan bahas dalam video yang terpisah.